Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa dari ribuan jenis buah di dunia, cuma kurma yang identik dan hampir selalu ada saat Ramadan? Kenapa bukan apel, jeruk, atau pisang? Di balik kulitnya yang coklat dan keriput, ternyata tersimpan teknologi alam yang sangat canggih. Hari ini kita nggak cuma bahas takjil, kita akan membedah kurma dari berbagai sisi, mulai dari sejarah purba, penelitian medis yang bikin dokter takjub, sampai alasan ilmiah kenapa serangga seperti semut seringkali menyerah menghadapi buah satu ini. Setelah tahu semua ini, kemungkinan besar kamu bakal memandang kurma dengan cara yang berbeda. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya orang pertama yang menemukan kurma? Jawabannya, bukan orang, tapi peradaban. Secara arkeologis, kurma bukan sekedar tanaman, tetapi juga saksi bisu perjalanan peradaban manusia. Fosil menunjukkan bahwa pohon kurma sudah ada sejak sekitar 50 juta tahun yang lalu. Namun, siapa yang pertama kali membudidayakannya? Data sejarah menunjukkan bahwa peradaban di wilayah Mesopotamia, sekarang Irak, dan Mesir kuno sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi adalah pelopor budidaya kurma. Bagi bangsa Sumeria, kurma bahkan dijuluki sebagai pohon kehidupan. Kenapa? Karena di tengah gurun yang keras dan mematikan, tempat tanaman lain sulit bertahan. Pohon kurma justru bisa berdiri tegak dan produktif. Satu pohon kurma bisa menghasilkan 70 hingga 100 kg buah setiap musim dan mampu hidup lebih dari 100 tahun. Itulah sebabnya kurma menjadi semacam mata uang alami dan penyelamat nyawa bagi para kafilah dagang kuno yang harus melintasi gurun selama berbulan-bulan. Lalu kenapa kurma begitu identik dengan Ramadan? Dalam tradisi Islam, ini berasal dari anjuran langsung Nabi Muhammad SAW. Beliau menganjurkan umatnya untuk berbuka puasa dengan kurma. Beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma, karena ia adalah berkah." Kenapa kurma dianjurkan untuk berbuka puasa? Ada dua alasan yang bisa kita lihat. Pertama, alasan medis. Kurma mengandung gula alami yang sangat cepat diserap tubuh, sehingga mampu mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Kedua, alasan praktis. Pada zaman dahulu, kurma adalah makanan yang tahan lama, mudah dibawa di perjalanan gurun, dan sangat padat nutrisi. Itulah sebabnya kurma menjadi makanan utama bagi para sahabat Nabi dan para musafir dulu. Sekarang kita lihat dari sudut pandang sains modern. Penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Food Sciences and Nutrition menyebut kurma sebagai the best fast food from nature. Kurma mengandung gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa yang tidak membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Dalam waktu sekitar 15-20 menit, nutrisi dari kurma sudah bisa sampai ke otak dan membantu memulihkan energi tubuh. Setelah berpuasa 13 hingga 20 jam, cadangan glikogen di liver, hati, biasanya sudah menipis. Itulah yang membuat tubuh terasa lemas dan otak mulai bekerja lebih lambat. Kurma membantu mengisi ulang energi itu dengan sangat cepat. Namun ada fakta yang lebih mengejutkan lagi. Kurma mengandung sekitar 15 jenis mineral, termasuk selenium, yang dikenal memiliki sifat anti-kanker. Selain itu, kurma juga mengandung 23 jenis asam amino, sesuatu yang jarang ditemukan dalam banyak buah populer lainnya. Menariknya lagi, kurma juga mengandung fluoride alami yang dapat membantu melindungi email gigi. Ironis ya, buah yang sangat manis justru bisa membantu menjaga gigi dari kerusakan. Nah, sekarang kita masuk ke fakta yang paling unik dan sering jadi perdebatan. Kenapa semut seringkali tidak terlalu tertarik pada kurma? Ternyata, kurma memiliki sistem pertahanan alami yang cukup luar biasa. Pertama, konsentrasi gula yang sangat tinggi. Kurma matang bisa memiliki kadar gula hingga 80%. Dalam ilmu sains, konsentrasi setinggi ini menciptakan tekanan osmotik yang sangat kuat. Jika bakteri atau organisme kecil mencoba masuk, cairan dalam tubuh mereka justru bisa tersedot keluar oleh konsentrasi gula tersebut. Inilah salah satu alasan kenapa kurma bisa awet sangat lama, bahkan tanpa pengawet kimia. Kedua, kandungan tanin. Di bawah kulit kurma terdapat zat bernama tanin yang berfungsi seperti pestisida alami. Tanin memberi rasa sedikit sepat yang tidak disukai banyak serangga. Ketiga, struktur kulitnya. Kulit kurma memiliki lapisan lilin alami yang sangat rapat, yang membantu mencegah penguapan air sekaligus menghalangi mikroorganisme masuk. Masih ada beberapa fakta lain yang tidak kalah menarik.
1. Baik untuk ibu hamil. Penelitian dari Jordan University of Science and Technology menunjukkan bahwa konsumsi kurma pada minggu-minggu terakhir kehamilan dapat membantu memperlancar proses persalinan. Hal ini diduga karena adanya senyawa yang bekerja mirip dengan hormon oksitosin. 2. Membantu detoksifikasi tubuh. Sejak zaman dahulu, kurma dipercaya dapat membantu menetralisir racun. Secara ilmiah, hal ini masuk akal karena kurma kaya akan serat dan antioksidan polifenol yang membantu kerja liver dalam membersihkan racun dari darah. 3. Roti padang pasir. Bangsa Bedoin diketahui bisa bertahan hidup berbulan-bulan hanya dengan mengonsumsi kurma dan susu unta. Secara nutrisi, kombinasi ini ternyata cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan protein, lemak, vitamin, dan energi manusia. Jadi, ketika kamu memegang sebutir kurma saat berbuka nanti, ingatlah bahwa itu bukan sekedar camilan manis. Ia adalah buah yang telah bertahan jutaan tahun, menyimpan resep kesehatan dari alam, dan menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban manusia, serta warisan para nabi. Ramadan mengajarkan kita sesuatu yang sederhana melalui sebutir kurma, bahwa hal kecil yang kita syukuri bisa memberikan kekuatan yang sangat besar bagi tubuh dan jiwa kita. Dari semua fakta tadi, mana yang paling bikin kamu geleng-geleng kepala dan baru tahu? Ngomong-ngomong soal kurma, apa jenis kurma favoritmu? Apakah si Ratu Kurma Sukari yang lembut, Ajwa yang legendaris, atau Mejul yang tebal? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, bagikan juga fakta tentang semut tadi ke temanmu yang sering penasaran. Sampai jumpa di konten berikutnya.